Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Setelah 2 minggu manga One Piece meliburkan diri, akhirnya Shop Iron manga One Piece chapter 1072 dienceritkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Shop Iron manga One Piece pada kita semua. Manga One Piece chapter 1072 mendapatkan judul The Weight of Memory, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti bobot dari sebuah ingatan. Manga One Piece chapter 1072 kembali menceritakan cover story mengenai keluarga Germo Double Six yang masih memperlihatkan flashback dari organisasi Mets. Queen, Judge, dan Caesar diperlihatkan sedang menciptakan sebuah senjata. Salah satu scene pada Manga One Piece chapter 1072 memperlihatkan sebuah flashback milik Dr. Vegapunk. Dia menjelaskan mengenai kekuatan dari buah iblis milik Bartolomeu Kuma, di mana kekuatannya dapat mengubah suatu benda yang tidak nyata menjadi nyata, seperti apa yang Kuma pernah lakukan pada luka-luka yang diderita oleh Luffy saat di arc Thriller Bark. Sepertinya inilah alasan mengapa Rob Lucci bisa langsung bangkit kembali setelah terkena serangan Gomu Gomu no Down Rocket milik Luffy. Padahal saat itu dia berkata jika dirinya telah kehilangan kesadarannya. Seraphim Kuma telah mengekstrak rasa sakit yang diterima Lucci dari pertarungannya dengan Luffy. Itulah mengapa Rob Lucci bisa kembali tegak berdiri. Shin kemudian berpindah ke pertarungan antara Zoro melawan Kaku. Kaku ternyata juga sudah mencapai awakening dari buah iblisnya. Namun sayang, Zoro berhasil mengalahkan awakening jerapah milik Kaku. Benar-benar sangat membagongkan. Memang CP0 bukanlah tandingan dari kru seorang Yonko. Kemudian terungkap fakta menarik jika Stacy adalah kloningan dari salah satu mantan anggota bajak laut, Rox. Dan desas-desusnya, mantan anggota dari bajak laut Rox yang dimaksud adalah Miss Bakin. Semua ini menjadi sangat menarik. Itulah mengapa saat di Whole Cake Island, salah satu anggota dari penguasa dunia bawah mengatakan jika Stacy terlihat sangat muda jika dibandingkan dengan umurnya saat ini. Jadi, wanita cebol jelek ini yang mengaku-ngaku istrinya Shirohige, ternyata saat dia masih muda secantik ini. Pantas saja Shirohige kelepak-kelepak. Makin kesini, makin kesana saja cerita One Piece. Banyak sekali sosok kloningan. Bisa saja nanti terungkap sosok penting, ternyata hanya sebuah kloningan. Untuk ukuran kloningan, Stacy dapat menguasai teknik Rokushiki. Dan sepertinya Stacy dibuat di Pulau Egghead. Itulah mengapa dia berkata seperti bernostalgia saat berada di Pulau Egghead. Dengan terungkapnya Stacy yang hanya merupakan sebuah kloningan, maka memunculkan pertanyaan baru. Siapakah sosok wanita yang berada dalam organisasi Mets? Apakah dia adalah sosok Miss Bakin? Itu artinya Bakin adalah seorang ilmuwan. Berbicara mengenai Miss Bakin, tak lengkap jika tidak membicarakan sosok Edward Weevil. Apakah Weevil benar-benar anak dari Shirohige? Atau jangan-jangan Weevil hanyalah sebuah kloningan yang diciptakan oleh Bakin dari lineage factor milik Shirohige? Benar-benar makin kesini, makin kesana saja ini cerita One Piece. Pada akhir One Piece chapter 1072, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Dan hanya sekedar informasi tambahan, Redon sang dedengkot dari dunia persop-ileran manga One Piece mendedikasikan spoiler kali ini untuk salah satu leaker dengan codename Gemena, atau biasa disebut juga dengan leaker Unemet. Karena Gemena sudah mendapatkan gelar almarhum setelah dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri pada tanggal 10 Januari lalu, tepat setelah dia memasuki umurnya yang ke-20 tahun. Itulah sencerit Shop Iron untuk One Piece chapter 1072. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gasken! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Informasi menarik yang pertama datang dari sosok Mayumi Tanaka, yang merupakan pengisi suara dari Luffy. Dia percaya jika dirinya dapat menjadi seiyuu dari Luffy sekitaran 10 tahun lagi. Salah satu penggiat One Piece asal Jepang dengan codename Sandman berspekulasi jika kata-kata Mayumi Tanaka itu merupakan sebuah pernyataan jika anime One Piece akan terus ada sampai 10 tahun ke depan atau sampai tahun 2033. Yap, bahkan Sandman memprediksikan jika manga One Piece baru akan tamat di tahun 2030. Sepertinya prediksi dari Sandman ini sejalan dengan perkataan Oda di acara Jump Festa ke-23 kemarin, di mana Oda berkata jika para Opler tak perlu risau karena Oda tak akan menamatkan One Piece dengan tergesa-gesa dan meminta para Opler untuk terus membaca manga One Piece dengan santuy. Informasi menarik selanjutnya mengenai karakter One Piece dengan gaya bahasa yang sopan. Mengingat pada manga One Piece chapter 1071 kemarin dikatakan jika sosok misterius yang akan membantu Vegapunk menggunakan tata bahasa yang sopan. Dan Sandman telah mengurutkan sosok yang paling sopan hingga sosok yang paling kurang ajar. Inilah urutannya. Untuk karakter laki-laki, urutan kesopanan dalam tata bahasanya yaitu Brook, menjadi orang alias tengkorak yang paling sopan. Lalu urutan selanjutnya ada Koby, Fujitora, Urouge, Yamato, Cavendish, Kuma, Mihawk, Luffy, Zoro, serta Sanji. Dan sosok paling kurang ajar adalah Sanji ketika dia melakukan percakapan dengan sosok laki-laki. Sedangkan urutan kesopanan dari sosok wanita yaitu yang paling sopan adalah Shirahoshi, lalu Kiku, Tashigi, Robin, Nami, Ulti, Bonnie, Perona, dan yang paling tidak beradab adalah Big Mom. Mengapa Yamato ada di urutan pria dan Okiku ada di urutan wanita? Karena Yamato menggunakan tata bahasa yang biasa digunakan oleh laki-laki, sedangkan Okiku menggunakan tata bahasa yang biasa digunakan oleh wanita ketika mereka berbicara. Kemudian, jika kalian menggunakan tata bahasa yang dipakai oleh Luffy untuk berbicara pada atasan kalian di kantor, niscaya maka kalian akan langsung dipecat. Yos nakama, itulah seencerit Shop Healer Plus Plus untuk manga One Piece chapter 1072. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.